Mr. Sam, suka amat matematika. Saudara, video kita kali ini akan membahas polinomial suku banyak bagian ketiga, yaitu akan membahas akar-akar persamaan pangkat tinggi atau rumus Vieta. Baik, kita akan bahas materinya. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menentukan akar-akar persamaan pangkat tinggi. Dan yang kedua, siswa dapat menggunakan rumus Vieta. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 4 kurang 5X pangkat 3 tambah 5X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menggunakan metode coba-coba. Yaitu diambil dari faktor konstanta angka 6. Yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Kita coba. X-nya 1. 1 pangkat 4 kurang 5 kali 1 pangkat 3 tambah 5 kali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 kurang 6. Ternyata memang pas 0. Berarti ya, si harga X1 itu sudah merupakan jawaban. Kemudian kita reduksi. Nah, kita coba belajar langsung. Berarti kita dapat menentukan faktornya. Bahwa suku banyak ini adalah X min 1 kali. Nah, ini belajar langsung begini. X kali berapa supaya X pangkat 4, X pangkat 3? Min 1 kali X pangkat 3 baru min X pangkat 3. Padahal sini min 5. Berarti perlu min 4 lagi. Nah, ini dapat min 4X kuadrat. Jadi kalau dikalikan min 4X pangkat 3, min X pangkat 3 cocok. Min 5X pangkat 3. Ini cara belajar langsung ini memang agak susah, tapi ada kenikmatan tersendiri. Baik, kita lihat yang pangkat 2. Min 1 kali min 4 berarti 4X kuadrat. Padahal harus 5X kuadrat, berarti si X-nya harus kena huruf X. Jadi X kuadrat, cocok ya. Kemudian ke si X-nya 5X. Min 1 kali X min X. Padahal 5X perlu ditambah 6. Berarti plus 6. Tapi untuk konstanta yang terakhir ini sebenarnya lebih mudah melihat yang paling akhir. Min 1 kali berapa supaya min 6, yaitu 6. Karena ini masih pangkat tinggi, yaitu pangkat 3, masih metode coba-coba dari faktor 6 juga. Oke. Ternyata kalau kita coba min 1, ini kalau coba min 1, kalau dicoba min 1, ini jadi min 1, min 4, min 5, min 1, min 6, tambah 6, 0. Tapi faktornya berasal dari X tambah 1. Nah, ini kita belajar langsung lagi. X kali berapa supaya X pangkat 3, X kuadrat. 1 kali X kuadrat, 1 kali X kuadrat, 1. Oke, kemudian supaya dapat min 4 berarti harus kali min 5X. Kemudian 1 kali berapa supaya 6 berarti 6. Nah, ini sudah terbiasa kita dalam pemfaktoran pangkat 2, yaitu dijumlah min 5 dikali 6, X min 2 kali X min 3. Nah, ini saudara faktornya. Dengan demikian penyelesaiannya 1, min 1, 2, 3. Karena diminta himpunan penyelesaian, tinggal kita himpun. Selesai, saudara. Mantap ya. Tentukan, kita lanjutkan himpunan pada materi berikutnya dari persamaan. Nah, ini dia soal kita. X pangkat 4 kurang 5X pangkat 3 tambah 5X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0. Coba-coba dari faktor 6. Oke, masih soal yang sama berarti ya. Cuma sekarang cara Horner. Kalau tadi kan cara langsung. Sekarang kita coba cara Horner ya. Kalau cara Horner, begitu satu cocok, langsung kita cari hasil baginya. Nah, perhatikan ini adalah koefisien dari pangkat tertinggi ya, dari koefisien dari soal suku banyak ini. 1, min 5, 5, 5, min 6. Kemudian X sama dengan 1 dari coba-coba. Cara Horner,
Ini selalu ditambah ya, selalu ditambah. Oke, ini turun angkanya 1. Kemudian di sini ada panah, itu artinya kalikan 1 ini dengan 1 ini, dengan harga X ini. Oke, dapat bernilai 1, jumlahkan, min 4, sama, kalikan lagi 1, min 4, jumlahkan 1, kalikan lagi 1, jumlahkan 6, kalikan 6, jumlahkan 0. Nah, ciri-cirinya ini harus 0, karena habis dibagi. Nah, ini adalah hasil baginya. Kemudian kalau diurutkan, konstanta, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah X tambah 6. Ini koefisiennya. Kemudian coba-coba lagi dari 6, faktor 6. Ternyata min 1 tadi udah coba ya, benar. Corner lagi. Percepat. Nah ini dia. 1, ini 1, min 4, yang tadi sebenarnya. Kemudian diorder lagi. Kalikan, jumlahkan, kalikan. Maksudnya kali min 1 ya. Berarti 5, jumlah 6, min 6, 0. Nah tinggallah konstanta pangkat 1 pangkat 2. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Faktorkan. Ketemulah X-nya 2 dan 3. Kemudian dihimpun. Persis sama ya. Cuma caranya ini pakai Horner. Kalau tadi cara langsung. Mudah-mudahan makin jelas. Baik, kita lanjutkan materinya. Rumus Vieta. Nah, supaya ada polanya, kita mulai dari persamaan kuadrat pangkat 2. Kalau pangkat 2, akar-akarnya hanya 2, X1 dan X2, dan rumusnya juga hanya 2. Dijumlah min B per A dan dikali C per A. Kalau pangkat 3, nah ini ada X1, X2, dan X3. Kemudian rumusnya juga ada 3. Penjumlahan 3 akar selalu min B per A. Perkalian 2 akar dan dijumlahkan nih, X1, X2, tambah X1, X3, tambah X2, X3 itu C per A, selang-seling, min plus. Sekarang perkalian 3 akar. Berarti min plus, ini min D per A ini. Min plus min ya, ini min. Oke, rumusnya ada 3. Oke, kita bahas contohnya. Oh ya, masih ada yang ketiga. Kalau pangkat 4 berarti rumusnya juga ada 4. Akarnya juga ada 4. Jumlah keempat akar. Perkalian 2 akar ini harus lengkap ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. C per A. Min plus. Kemudian perkalian 3 akar. X1, X2, X3. Tambah X1, X2, X4. Tambah X1, X3, X4. Tambah X2, X3, X4. Min D per A. Kemudian perkalian 4 akar E per A. Min plus, min plus. Oke, jelas ya. Kita terapkan pada soal. Oke, ini soalnya. Diketahui persamaan suku banyak ini, akar-akarnya kita ganti nama PQ dan R. Hitunglah ini semuanya. Nah, A sampai C itu rumus yang tadi. Selebihnya ini adalah analisis. Oke, kita bahas satu-satu. A-nya 2, B-nya min 3, C-nya min 3, D-nya 2. Masuk rumus. Min B per A langsung beres, 3 per 2. Perkalian 2 akar C per A. C per A min 3 per 2, oke ya. Perkalian 3 akar min D per A. Nah ini udah alat tadi kan, min D per A. Berarti min 2 bagi 2, min 1. Nah, kalau yang D itu ada rumusnya. P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat itu, nah ini hafalannya. P tambah Q tambah R dalam kurung kuadrat kurang 2 kali PQ tambah PR tambah QR. Padahal jawaban ini sudah ada di A. Jawaban ini sudah ada di B. Jadi tinggal memproses. 3 per 2 kuadrat kurang 2 kali kurung min 3 per 2. Dirapikan. 9 per 4 tambah 3. Mau jadi pecahan boleh. Pecahan murni. 12 tambah 9, 21 per 4. Jelas ya? Sekarang kita bahas yang bagian E. Ini samakan penyebut. Berarti ini menjadi dapat QR, ini dapat PR, ini dapat PQ. Padahal ini sudah ada jawabannya, yaitu yang B. PQR sudah jawabannya yang C. Jadi
jawabannya 3/2. Negatif bagi negatif. Kebetulan angka 1. Baik, lanjutkan. Yang tadi ya, dimodalin dulu karena ini sering dipakai yang 3 ini. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya. P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 tambah R pangkat 3. Nah, menemukan ini ada variasinya, ada beberapa cara. Kita coba cara biasa. Jadi supaya menemukan P pangkat 3, kita olah dari P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat kali P tambah Q tambah R. Nah, setelah dibongkar jadi begini. Nah, ini kalian teliti lagi. Kemudian kita kelompokkan. Nah, yang ini P pangkat 3, Q pangkat 3, R pangkat 3 kita tahan. Yang lain pindah ke kiri tapi langsung diputar ini ya. Ini tadi kelompok kiri jadi di sini. Karena pindah ruas, ini dia. Min PR, P tambah R, tambah PQ. Minnya udah di luar ya. P tambah Q. Nah, ini ada pola. Kemudian kita rapikan. Perhatikan di sini. Sengaja ditambah sesuai yang belum ada tapi dikurangi juga. Lihat nih. P tambah R yang nggak ada Q-nya, kurangi Q. P tambah Q yang nggak ada R-nya, tambah R kurang R. Jadi netral. Cuma ada maksudnya supaya dapat rumus. Sama ya ini juga. Oke, sekarang dikalikan. Ini tetap, ini tetap. Nah, waktu ini masuk, P tambah Q tambah R. Nah, ini dia. Ini ada P tambah Q tambah R. Dikali PR tambah PQ. Kemudian tambah QR. Dikurang, nah ini ada nih. Ini ada nih. PQR 1. Di sini juga ada PQR 2. Ini ada juga PQR 3. Jadi min 3 PQR. Oke, kita rapikan. Ini tetap. Kemudian minnya kita bongkar. Karena ini sama-sama punya PQR, berarti ini gabung ke dalam. Kemudian min kali min ini, karena ada kurung siku jadi plus. Jadi rumus jadinya ini. Nah, ini boleh dihafalkan. Tapi udah tahu proses menemukannya. Sekarang masuk harganya. Ini sudah ada 3/2. Ini juga sudah ada. Tapi kalau mau diproses lagi bisa. Ini 21/4. Ini ada min, kena min 3/2 jadi plus 3/2. Ditambah 3 kali min 1. Dirapikan 3/2 kali 27/4. Ini jadi 6 kan per 4, 27/4. Ini min 3. Jadi 81/8 kurang dijadikan per 8 aja langsung. 24/8 jadi hasilnya 57/8. Ini pakai rumus ini. Sekarang kita lihat cara yang lain. Dan lebih enak kelihatannya karena tidak perlu hafalan rumus. Ini soal yang tadi ya, rapor cepat. Ini hanya mau mencuplik saja, tinggal 2 soal lagi. Kita belajar cara substitusi. Akar-akarnya PQ dan R, ganti X-nya huruf P, dapat satu persamaan. Kemudian ganti huruf X-nya huruf Q, yaitu akar yang kedua, dapat 2 persamaan. Kemudian R, analogi sama. Kemudian kita jumlahkan. Ini faktornya kita keluarkan faktor 2. Kemudian min 3 kita keluarkan, faktornya tinggal P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Sama ini juga faktor min 3, ini sesuai soal ya. Kemudian dikurung P tambah Q tambah R. Nah, kalau ini konstanta dikali ya dijumlahkan 6. Nah, ini yang mau ditanyakan, ini sudah punya jawabannya, ini juga sudah punya. Berarti tinggal substitusi. Tadi ini harganya 21/4, ini harganya 3/2, ini bawaan soal kita. Rapikan. Oke, pindah ruas 63/4, ini jadi plus 9/2, ini min 6. Jadikan per 4, ini kali 2, ini kali 4. Nah, sama persis. Nah, ini mantap ya, cara ini lebih enak. Tapi yang tadi lumayan untuk menambah wawasan. Nah, bagaimana kalau mencari yang G? Nah, ini tinggal kita kali P aja nih. Ini kita kali Q, ini kali R, muncul nanti yang ditanyakan. Kita bahas bagian terakhirnya itu. Nah, ini diambil lagi, percepat ya. Nah, ini yang tadi. Sekarang kali P. Yang tadi sudah saya ucapkan tadi. Nah, ini dia. Kemudian kali Q. Kali R. Jumlahkan. Nah, ini yang mau ditanyakan. Min 3-nya faktorkan. Ini udah punya tadi yang barusan. 57/8. Min 3 keluar. Ini sudah punya bagian atas tadi. Ini 2-nya faktorkan. P tambah Q tambah R juga sudah ada. Jadi sudah lengkap semuanya. Jadi tinggal berhitung. Pindah ruas 171/8.
tambah 63 per 4, ini kurangi 3, samakan penyebut, jadikan per 8 tetap kali 2, 126, ini kali 8 min 24, jadi dapatlah 273 per 8. Selesai saudara. Nah ini dia jawabannya. Oke jelas ya, mudah-mudahan semakin mantap dan mengerti. Untuk Anda, ada beberapa soal ini, ada baiknya langsung dipraktekkan, mumpung hangat apa yang barusan dipahami dari pembahasan video kita ini. Oke saudara.